Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga ilmunya bermanfaat, berkah, terus kemudian tidak cepat dilupakan dan berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, nanti kita akan punya beberapa agenda yang akan kita bicarakan, termasuk tadi yang barusan kita sharing linknya untuk diisi. Kita juga akan memberikan pengantar terhadap mata kuliah ini. Nah, minggu lalu sebenarnya perkenalan ya, sekarang pengantarnya sudah agak masuk sedikit gitu. Sambil kita terus menunggu yang ada di ruangan, di waiting room untuk masuk. Baik. Ya, tadi ada yang nanya ke saya lewat WA, apakah perkenalan itu wajib? Ya, perkenalan itu sebenarnya tidak wajib sih. Cuman kalau saya tidak kenal, nanti kalau saya tidak sayang, nanti dimarahin gitu kan. Nanti kalau sudah kenal, kan lebih enak kan. Jadi kita bisa lebih mengetahui. Misalnya, ini ada nggak yang di kelas ini yang asli Bantul gitu, ada enggak? Saya memulai dari Bantul karena saya tinggal di Bantul. Ada Pak. Bantul, siapa? Saya. Siapa dari Bantul? Silahkan memperkenalkan diri, siapa dari Bantul? Saya, Pak. Siapa saya itu? Zumratul Ana. Oh, Zumratul Ana, ya. Zumratul Ana. Bantulnya mana, Mbak? Sanden. Mana? Sanden. Kurang jelas saya. Ada suara nging-nging itu suara siapa ya? Oke, diulangi lagi siapa? Dari mana? Sanden, Pak. Hah? Sanden. Oh, Sanden. Ya, Sanden. Sanden. Sanden Bantul ya? Oke. Sanden itu Bantulnya sebelah mana kalau saya boleh tahu? Sebelah selatan. Ya, umpamanya Bantul dekat pantai. Selatannya sebelah timur atau barat? Ada Sanden. Barat ya? Ya. Jalan sama situ loh, Pak. Oh ya. Sama-sama sebelah baratnya. Utara. Hah? Utaranya. Oh, Lores. Oh ya, oke. Ya. Sanden. Siapa lagi yang dari Bantul? Saya, Pak. Ya, kamu siapa? Anissa Azahra. Anissa Azahra. Iya, Pak. Kamu konglomerat. Apa? Kamu konglomerat. Enggak. Nah, kok nyonggo uang dari tadi? Mana Bantulnya? Bantul Kota, Pak. Bantul ki kabeh desa rumah sakono kutone ngendi? Ya. Bantul di dekat Pasar Bantul, Pak. Oh ya, Kulon Pasar? Wetan. Oh, Wetan Pasar ya. Deket ini apa? Gedung dakwah Muhammadiyah. Kamu nggak tahu? Iya. Oh ya. Dekat kolam renang. Oh, dekat kolam renang. Ya, baik. Kapan-kapan saya renang di situ lah. Siapa lagi? Bantul. Saya, Bapak. Kamu siapa? Fatha Karimah. Tidak kelihatan. Dari mana? Siapa? Pak Zakaria. Dari Sewon. Oh, Sewon. Iya. Ya, oke. Ada lagi? Banyak ya orang Bantul. Sudah berapa tadi? 4 atau 3 tadi ya? Ada lagi dari Bantul? Oke. Saya, Pak. Oh iya, masih ada. Khairunisa. Dari mana Bantul? Iya. Sewon. Sewon juga. Iya. Oke. Ada lagi? Bantul masih ada nggak? Kok cewek semua sih dari tadi? Siapa? Rona. Iya? Oh, Pleret. Tonggoku kuwi berarti.
Peret yang di Nduk. Wonolelo. Ya. Oke. Ada lagi? Mantul, mantul. Panda, anu gak ono. Panda, apa? Pundong. Bambang Lipuro. Enggak, ada. Ganti Sleman. Ada enggak Sleman? Sleman harusnya banyak. Sleman, ada Sleman? Ora ono, Pamecah Sleman. Ya, Gunung Kidul. Oh, siapa Ada, Sleman? Pak. Siapa Sleman? Saya. Niswa. Sleman yang di Sleman. Namanya itu Pak. Hah? Depok Nologaten. Oh, Nologaten. Ya. Siapa lagi? Nologaten kita neng kampus melaku mesti. Rasa ngepit. Ada lagi enggak? Gunung Kidul wes, Gunung Kidul wes langsung. Gunung Kidul, siapa Gunung Kidul? Saya Pak. Umi. Ada Pak. Ada Gunung Kidul. Mana? Tasya sama Umi ya? Alia Pak. Oh, Alia. Alia. Ya. Gunung Kidulnya mana ini? Semanu Pak. Semanu. Ya. Oke. Baik. Yang dari luar Jogja ada? Dari luar Jogja. Dari luar Jogja itu banyak ya. Kita mulai dari Jawa Timur. Ada yang dari Jawa Timur? Saya Bapak. Mana Jawa Timurnya? Di Jember. Oh, Jember. Aduh, meneh. Jembernya mana? Di Rambi Puji Bapak. Rambi Bukan Puji. Ya, saya tahu saya Rambi Puji. Saya dulu 3 tahun di Jember. Jadi kalau numpak bis mudun terminal alun-alun. Iya, Tawangalun, sorry, Tawangalun. Selewat Rambi Puji apa ya sebelumnya itu kalau dari rumah saya dari Blitar, jadi saya dari Blitar. Oke, siapa lagi? Jawa Timur? Saya Bapak. Saya. Mana Jawa Timurnya? Umi Saya Khalifah. Magetan. Magetan Bapak. Magetan, ya. Mangan karung geget ketan. Siapa lagi? Saya Bapak. Rima, dari mana Rima? Dari Madiun. Oh, Madiun, ya. Medine ayun-ayun. Siapa lagi? Jawa Timur. Saya Pak. Wah, itu ben ono cowok. Sopo kowe? Ahmad Indra. Ahmad Indra, mana? Lamongan Pak. Oh, tanggane Pak Zainuddin toh? Dia Pak. Oh ya, oh, ini KS tuh Pak Zainuddin, Pak Latiful Khulub. Apa kamu saudaranya Pak Zain? Boten Pak. Oh, Beda. beda. Nanti kalau saudaranya Pak Zain masuknya lewat Pak Zain nanti. Ya, oke. Oke. Ada lagi Jawa Timur masih ada Jawa Timur? Saya Pak. Yeni dari mana? Mojokerto. Mojokerto. Oke. Ya. Ada lagi? Bis. Jawa Timur habis ya. Oke, sekarang Jawa Tengah. Ada yang dari Jawa Tengah? Kebumen biasanya Jawa Tengah itu. Ada yang dari Kebumen? Ada Pak. Ya kan, kandani mesti ono. Apal kita Kebumen. Dari mana Putri Agustina Kebumennya? Kebumen Kota. Oh iya. Kebumen kota. Kebumen ki desa. Ya, Kebumen kota. Wes manut ta. Alun-alun? Mana kotanya? Bukan Pak, jauh dari alun-alun. Oh, jauh dari alun MTS Negeri 1. Hampir dekat MTS 1. Oh ya, berarti kidul kutho ya berarti. Kutho sing bagian kidul. Iya. Ya. Iya. Oke, ada lagi lainnya? Jawa Tengah itu biasanya Pati, Rembang itu enggak ada. Magelang. Magelang, kayak Asli Khatun F. Magelang, Pak. Imam Rofingi, Magelang. Ada lagi? Magelangnya mana ini, Rofingi?
Saya Serumbung, Pak. Serumbung. Wah, itu ada dosen adab itu yang rumahnya Serumbung dan rajin sekali. Tetangga saya, Pak. Pak Arif. Tetangga saya. Pak Arif. Tetangga saya. Oh Iya. Ya, Pak Arif kan. Satu dusun, satu. Oh ya. Dia sergap banget ngurusi NO itu. Nah. Iya, Pak. Ya. Oke, siapa lagi? Jawa Tengah. Banyumas, Pak. Banyumas. Ninggal janji. Ora ya. Banyumas. Mas ki karo Purwokerto ngendine? Iya, Purwokerto itu ibu kota, Mas. Oh gitu. Jadi Kabupaten Purwokerto itu tidak ada, adanya Kabupaten Banyumas ya. Iya, betul. Ibu kotanya Purwokerto. Oke, ya. Ada lagi? Kita agak nyantai hari ini karena ini unlimited ini Zoom-nya. Siapa? Inafisah? Solo Dari apa? Klaten, Pak. Ya, Klaten. Mesti Solo ngidul tekan Wonogiri ngaku Solo. Klaten ini ngendi? Dekat SMK 2 Klaten. Hah, ora mudeng aku wis. Pokoke iya wis manut. Nggih, Itu kutho ora kuwi. SMK 2 Klaten. Klaten, Pak. SMK 2 Klaten itu bukan yang dari arah terminal Ngalor kayak gitu ya? Bukan arah Kalikotes itu bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Itu yang SMK di sebelah kanan jalan. Baik. Ada lagi? Jawa Tengah. Dah. Jawa Barat. Karanganyar, Pak. Oh, Karanganyar. Mana? Karanganyar mana? Siapa Karanganyar? Tawangmangu? Saya, Pak. Iya, deket. Iya, tenan. Ning Tawangmangu tenan. Enggak Tawangmangu tapi deket, Pak. Oh, Tawangmangu tapi deket. Ya, ada lagi? Pemalang, Pak. Pemalang. Pemalang ki Jawa Tengah ya. Tak kira Jawa Timur. Blitar ngetan sidik kan Pemalang. Ya. Pemalang. Oke. Siapa lagi? Masih ada? Jawa Barat, Cirebon biasanya. Jawa Barat, ada Jawa Barat? Bogor, Pak. Mana? Bogor. Bogor. Oh ya. Iya. Nur Tarisa Nuha, Bogor. Ada lagi? Bogor Ciamis. juga, Pak. Rahma? Bogor juga. Oh, Bogor juga ya. Cukup. Ada lagi enggak Jawa Barat? Atau yang dari luar? Ciamis, Pak. Oh, Ciamis. Ada yang dari Ciamis juga. Ciamis itu tetangganya Bumila bukan ya? Beda, Pak. Bumila di Ciamis Kota. Oh ya, saya tahu rumahnya Bumila Ciamis Kota. Saya dulu pernah takziah ke rumahnya saya. Oh, kamu Ciamisnya tidak kota ya? Itu, Pak. Kena kebelah sama Kota Banjar. Oh, sudah dekat Banjar ya. Dulu ada anak IKS angkatan berapa anak Banjar. Ya, oke. Siapa lagi? Masih ada Jawa Barat, Jawa Barat, Banten. Nah, Banten ada nggak Banten? Yang di luar dari yang sudah kita sebutkan, maksudnya dari luar Jawa ya. Ada dari luar Jawa silahkan. Malaysia misalnya, Timor Leste, Brunei, Singapura. Sulawesi, Pak. Haddad Alwi. Serius namamu Haddad Alwi? Iya, Pak. Dari mana Haddad? Dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya. Kasar, Epare, Jauh, ya dekat dari Selatan. suaramu kok kemeresek. Di kabupaten, Pak. Hah? Tinggalnya di kabupaten. Ya, kabupaten apa? Bantaeng apa mana? Endrekang. Endrekang. Ya, oke. Saya relatif hafal kalau Sulawesi Selatan kabupaten-kabupatennya. Ya, siapa lagi? Luar Jawa ini. Saya Kalimantan Timur, Pak. Putri Nur Kalimantan Andini. Timur. Putri Nur Andini, Kalimantan Timur. Samarinda, Balikpapan. Iya, Pak. Jauh, Pak. Saya di kabupaten juga, Pak. Oh, di kabupaten apa? Yang mau jadi ibu kota itu bukan? Ya, itu. Apa? Namanya apa? Kabupaten apanya namanya? Kalau saya tinggal di Kabupaten Berau, Pak. Berau. Ya, adik saya di Berau jadi KUA di sana kerjanya.
Ada yang di Berau, ada yang di mana yang kalau dari Berau perlu nyabrang lagi ke laut Kabupaten Mas ikut Kalimantan Timur. Berau. Oh, Berau itu yang masih di daratannya Kalimantan atau yang di pulaunya? Lupa saya. Masih daratannya, Pak. Oh, yang masih di daratan tapi kan di ujung ya. Sudah Iya. dekat dengan Brunei kan. Malaysia Iya. dengan Malaysia ya, dengan Malaysia. Ya. Apa namanya pulau yang ada di dekatnya Berau itu? Sebelah timurnya Berau, kalau dari Berau terus kemudian nyebrang gitu. Jadi Tarakan kah, Pak? Tarakan kan bukan. Ya, daerah situlah, saya lupa namanya. Di daerah sekarang jadi salah satu destinasi wisata favorit itu kalau ke Kalimantan Timur. Lupa saya ya. Tapi adik sepupu saya jadi pegawai KUA di sana. Oke, masih ada lagi? Cukup? Ya, oke. Kalau sudah cukup, sambil kita terus menunggu yang masih mau join. Hari ini kita menanyakan beberapa hal yang remeh-temeh saja sebenarnya ya, terkait dengan keislaman kita. Kita ini mau mempelajari Islam gitu ya, tetapi perlu saya ingatkan bahwa mata kuliah pengantar studi Islam itu tidak bicara tentang mengajari kamu tentang bagaimana beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat dan seterusnya ya. Itu urusannya Ustadz, bukan urusan mata kuliah pengantar studi Islam. Tetapi nanti kita akan membicarakan hal-hal terkait itu dalam konteks studi. Nah, studi itu sebenarnya penelitian sebenarnya. Bagaimana hal-hal yang terkait dengan keagamaan kita itu diteliti, dibicarakan, didiskusikan sebagai materi ilmiah, gitu ya. Mungkin agak agak aneh sedikit mungkin kita mengatakan mengilmiahkan Tuhan. Mengilmiahkan Tuhan. Nah, kan karena agama itu kan soal Tuhan ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti mengilmiahkan Tuhan. Tetapi tidak mungkin kita itu mengilmiahkan Tuhan. Jadi mengilmiahkan Tuhan tapi tidak mungkin mengilmiahkan Tuhan. Nah, paling tidak kita percaya dalam studi itu hal-hal yang terkait dengan kepercayaan kepada Tuhan itu. Dan dalam konteks ini kita bicara tentang Islam, gitu ya. Saya akan sharing hasilnya tadi. Kita kan sudah tadi sempat mengisi form ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Ini yang ngisi 43 orang ya. Oke, nanti yang belum mengisi sudah kita anggap saja sudah mengisi gitu. Ini gambaran tentang kelas ini ya, tentang orang Islam di kelas ini. Ada yang tidak Islam di kelas ini? Nanti saya mentang-mentang orang UIN Islam semua kan. UIN itu tidak melulu Islam loh ya. Jadi orang yang beragama selain Islam itu boleh kuliah di UIN, dan kita punya bahkan di prodi S3 itu ada satu kelas isinya pendeta semua itu. Jadi memang orang Kristen yang belajar di UIN gitu ya. Jadi tidak harus orang Islam. Jadi kalau di kelas ini ada orang non Muslim ya tidak apa-apa gitu ya. Harusnya tidak mengisi formulir tadi. Tapi kalau misalnya mengisi, kita lihat kita ini sebenarnya siapa gitu ya di kelas ini. Subhanallah ya. Saya belum lihat ya. Ini baru saya lihat sekarang ini gitu. Oke, kamu lihat di layar. Ternyata di kelas ini 81% atau mayoritas mahasiswa sekolahnya di SMP. Aduh, ya kan ini IKS benar ini. Jadi mayoritas sekolahnya di SMP. Hanya 9,3% alias 4 orang saja yang sekolahnya di madrasah sanawiyah
Nah, gitu. Oke. Kamu tahu nggak bahwa Kementerian ini yang 81% terutama pertanyaan itu ya. Kamu tahu nggak bahwa Kementerian Agama itu punya sekolah menengah yang namanya Madrasah Sanawiyah. Ini saya stop sharing dulu ya. Jadi ini kita diskusi di bagian ini dulu. Kita diskusi dari data tadi 80% yang ada di kelas ini agamanya adalah SMP itu agamanya. Sekolahnya adalah SMP. Saya ingin tanya pertanyaannya kepada kalian. Siapa saja boleh menjawab yang 80% itu. Kamu tahu tidak ada sekolah namanya Madrasah Sanawiyah? Tahu, Bapak. Nah, tahu. Oke. Saya khawatirnya tidak tahu sekolahnya di SMP. Nah, saya ingin tahu kalau saya boleh bertanya dan kamu masih ingat, dulu ketika kamu memilih sekolah ke SMP, itu atas pilihanmu sendiri atau pilihan orang tua? Kalau saya sendiri, Bapak. Milih sendiri. SMP ya kamu? Oke. Ya. Ada lagi? Dulu saya pilihan sendiri juga, Bapak. Oh ya. Sekarang kalau pilihan sendiri, mengapa sekolahnya tidak di Madrasah Sanawiyah? Mengapa sekolahnya tidak di Madrasah Sanawiyah? Karena pelajaran agamanya banyak, Pak. Bagus. Ya, Karena pelajaran agamanya banyak. Jadi Nur Tarisa menghindari Madrasah Sanawiyah karena pelajaran agamanya banyak. Ujung-ujungnya kuliah di UIN. Ya. Ya. Dia kayaknya, Pak. Ya, tapi kenapa takut dengan pelajaran agama? Itu menarik itu. Kalau saya itu kan sebelumnya itu dari SD ya, Bapak. Terus kan kalau ke MTS itu kan kayak kaget, Bapak. Kok banyak agamanya kan jadi bingung sendiri gitu sih, Bapak. Tapi waktu SMA-nya itu ke Madrasah Aliyah, Bapak. Ya, oke, nanti didiskusikan nanti. Oke, yang Sanawiyah dulu. Jadi tadi Nur Tarisa masih bisa di-unmute. Ya. Ya, kenapa, Pak? Kenapa takut pelajaran agama yang banyak tadi? Ini, Pak, jadi waktu saya dulu tuh kelas 1 sampai kelas 3 kan MI ya. Terus pas naik kelas 4 ternyata nambah lagi kan pelajarannya, ada bahasa Arab ternyata kan. Udah tuh 5 mata pelajaran tuh udah agama kayak fikih, akidah, akhlak gitu-gitu ya, Pak ya. Terus pas naik kelas 4 ada bahasa Arab ternyata. Terus dari situ minta pindah ke sekolah dasar SD gitu yang umum. Akhirnya dipindahin. Oke, jadi kamu mulai MI itu pindah ke SD ya, gara-gara ada bahasa Arab. Memang keluargamu kenapa tidak mendukung atau maksudnya ini kalau saya boleh tahu keluarganya seperti apa? Keluargamu tidak enggak yang Islami banget sih, Pak. Oke. Kayak biasa. Jadi misalnya kamu kesulitan bahasa Arab, bapak ibumu nggak bisa bantu gitu ya? Iya. Oke, ya oke, itu memang kenyataannya begitu, mau apa? Baik. Ya, jadi mayoritas dari kita 80% itu tidak sekolah di Madrasah Sanawiyah, ya. Itu perlu diketahui saja kalau saya ini orang madrasah dari Procot gitu ya. Saya dari kecil sekolah pertama saya juga sudah di madrasah, TK saya juga TK madrasah gitu ya. Jadi TK-nya itu TK-nya madrasah, TK-nya yayasan pondok pesantren gitu. Terus kemudian sampai kuliah S1, S2, S3 semuanya di madrasahnya Kementerian Agama. Jadi saya ini kalau dibelah itu dada saya itu ada tulisannya ikhlas beramal dan lambang hijau Kementerian Agama itu gitu. Karena dari kecil hidup saya dengan Kementerian Agama dan berkali-kali saya menerima beasiswa dari Kementerian Agama. Jadi memang kalau sekarang saya jadi pegawai Kementerian Agama itu ya wajar lah. Sudah saatnya saya mengembalikan seluruh beasiswa yang pernah saya terima untuk mengabdi ke Kementerian Agama. Ya, jadi oke, ini gambaran saja bahwa 80% di kelas ini memang tidak dari madrasah. Ini menarik kalau menurut saya karena kita di UIN Sunan Kalijaga, tetapi mayoritas
latar belakangnya tidak dari madrasah. Oke, ini aliyahnya agak naik sedikit ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah yang pindah, jadi tadi MI-nya, SMP-nya itu madrasah sanawiyah. Nah, kemudian waktu aliyahnya ini dari 4 orang tadi, kan 4 orang nih. Kemudian ketika pendidikan tingkat atas, ini yang madrasah aliyah 8 orang. Jadi tambah dari segi jumlah tambah. Tetapi mungkin begini, saya ingin tanya, ada enggak yang dari sanawiyah terus kemudian tidak ke aliyah? Atau yang 8 ini memang 4 tadi yang sanawiyah terus kemudian tambah 4 baru begitu. Ada Saya, yang Bapak. Ada yang dari Saya dari MTS tapi ke SMA. Oh gitu. Mengapa pindah ke SMA? Tidak melanjutkan ke aliyah? Karena mau cari suasana baru. Oh, cari suasana baru. Sebentar, kamu siapa sih? Saya tidak lihat gambarnya. Kamu siapa? Kamu Umi siapa? Khalifah, Bapak. Umi Saya Umi Khalifah. Khalifah. Ya. Jadi kamu dari sanawiyah terus kemudian pindah ke SMA. SMA-nya SMA negeri. Iya, lebih dekat juga. Oh, lebih dekat juga. Oke, ya. Ada lagi selain Umi Khalifah yang kemudian tersesat ke SMA dari madrasah sanawiyah? Saya, Pak. Waduh, ada lagi. Siapa? Nur Tarisa. Jadi Oh, iya. kan SMA, Pak. Nah, pas SMA itu masuk madrasah karena keburu didaftarin gitu sama ibu. Udah masuk sini aja gitu. Jadi kan udah nggak bisa nolak, ya udah deh ikutin gitu. Oh, jadi kamu aliyah? Iya, aliyah, Pak. Oh, kamu muter-muter aja ya, madrasah, lompat SD, SMP, terus kemudian balik lagi ke aliyah. Ya, oke. Enggak apa-apa. Memang hidup itu memang perlu ya, perlu warna-warni. Tidak lurus-lurus saja itu juga enggak apa-apa. Oke, ada lagi? Yang ada nggak yang dari madrasah sanawiyah terus kemudian ke SMA? Selain Umi Khalifah tadi? Nggak ada ya? Oke, cukup. Berarti hanya 1 orang yang ucul. Kalau saya dari SMP IT, Pak. Oh, SMP IT. SMP IT mana, Mbak? Fathah. Raihan. Oh, SMP. Daerah Bantul. Raihan Bantul itu punya Pak Slamet itu ya. Kamu kenal Pak Slamet enggak? Iya, kenal. Kayaknya yayasannya. Iya. Pak Slamet itu Ketua yayasan kayaknya. Ketua yayasannya ya. Kamu tahu kalau Pak Slamet dosen Fakultas Dakwah? Kayaknya sih, Pak. Nah, kamu tahu nggak kalau Pak Slamet dosen di Fakultas Dakwah? Tahu. Oh ya, ya, dari Raihan. Terus kemudian ke SMA. Mana SMA-nya? SMA Bantul. Iya. SMA negeri. SMA-nya SMA Bambang Lipuro, SMA 1. Nah, ini ana wong Bambang Lipuro. Tadi tak tanya ada Bambang Lipuro, orang Bambang Lipuro. Tapi kamu bukan dari Bambang Lipuro ya? Dari Sewon. Oh, aduh men, kenapa tidak di Sewon SMA-nya? SMA negeri Sewon kan lumayan bagus. Dulu kayaknya masih Ryan sih, Pak. Aku juga lupa, Pak. Itu ya. Ya. Oke. Ini pendidikan ya. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Yang jelas memang mayoritas itu lurus-lurus di pendidikan umum gitu ya, tidak ke UIN. Nah, ini yang agak mungkin sebagian orang sensitif, tapi kalau saya sih tidak sensitif amat sih, biasa aja gitu. Mengidentifikasikan diri sebagai orang NU, orang Muhammadiyah itu ya biasa saja. Nah, 67%, oke, mayoritas di kelas ini adalah orang NU, berafiliasi ke NU gitu. 16,3% Muhammadiyah. Ini wajahnya Indonesia ya. Jadi Indonesia itu 70% NU, 20% Muhammadiyah, terus kemudian sisanya yang lain-lain gitu. Nah, ada Persis, Salafi, dan ormas Islam lainnya. Oke, ini ada yang menjawab ormas Islam lainnya 1 orang. Kalau boleh saya tahu siapa ini? Dan ormas Islam lainnya itu apa? Nggak apa-apa, ini nggak kok. Ini bukan survei untuk untuk menghukum orang yang tidak NU atau Muhammadiyah.
nanti di surga itu kaplingnya itu memang untuk NU dan Muhammadiyah. Nah, yang lain nanti ada kapling sendiri. Jadi ada kapling di sebelahnya NU Muhammadiyah gitu. Jadi kalau di surga itu pintu masuk itu depan sendiri itu kaplingnya NU, terus kemudian sebelah ada kaplingnya Muhammadiyah, dan yang lain-lain agak di belakang. Ada nggak yang mau mengatakan ini? Kira-kira siapa yang satu orang non NU Muhammadiyah ini? Mungkin saya ingin tahu organisasinya apa. Kalau boleh tahu? Nggak ada. Itu kayaknya saya deh, Pak. Oh, kayaknya saya. Siapa kamu? Harpi. Tadi saya bacanya itu mengikuti organisasi Islam gitu. Tak kira organisasi Islam yang di desa gitu biasanya. Nah, saya kan nggak ikut organisasi. Jadinya saya tadi pilih yang tidak memiliki afiliasi. Oh, gitu. Tapi saya NU. Oh, tapi NU. Oke, ya. Iya. Ya, oke, tapi Maaf ya, Pak. nggak apa-apa, Om, ini cuma untuk identifikasi aja. Jadi, kenapa hal ini ditanyakan? Nah, karena nanti kita akan ada materi pengantar studi Islam itu yang terkait dengan hal seperti ini ya. Jadi Islam itu kan tidak melulu soal sholat, zakat, dan seterusnya. Tetapi kalau kita belajar Islam, kita juga perlu mengenali organisasi-organisasi Islam. Karena lewat organisasi-organisasi itulah sebenarnya Islam itu biasanya tampak gitu ya, muncul, kelihatan gitu ya. Wajahnya orang Islam itu seperti apa itu ya lewat organisasi itu. Ada Islam galak gitu ya, karena organisasi Islamnya galak gitu. Kalau organisasi Islamnya ramah dan santun, maka Islamnya menjadi kelihatan santun. Jadi kaitannya tidak kepada kita mau menghakimi orang itu salah, itu tersesat, tidak. Tetapi ini hanya untuk klasifikasi sosiologi saja bahwa beragama itu ya memang kenyataannya bermacam-macam, dan dengan ragam itu pula kita bisa saling menghormati, bukan untuk membeda-bedakan atau mendiskriminasi. Oke, ini sekarang terkait dengan pendidikan tadi ya, agama. Menarik ini, kalau dilihat dari petanya ini ya, coba kita perhatikan ada relatif berimbang gitu ya. Memang paling banyak itu di TPA 44%, tetapi itu tidak cukup signifikan menurut saya perbedaannya dengan yang ngajinya di rumah. Jadi 30% mahasiswa di kelas ini belajar membaca Al-Qur'annya itu dari rumah, di rumah gitu ya. Saya mengajukan pertanyaan ini begini, karena dulu tahun 90-an kira-kira, itu TPA itu marak sekali. Jadi itu mungkin puncaknya ya, puncak keemasannya TPA itu tahun 90-an. Nah, sebelum tahun 90-an, tahun 80-an, itu orang mengajinya dilanggar rata-rata. Ngaji di musola, dilanggar di masjid, ngajinya pakai namanya turutan Baghdadiyah, yang belajar dan membacanya itu A, I, U, Ba, Bi, Bu, Alif, Fathah, A, Alif, Kasroh, I, Alif, Domah, U, dan seterusnya. Terus kemudian tahun 90-an itu mulai dikenal dan populer itu Iqra, dan Iqra itu kemudian berkembang bersama dengan TPA. Jadi sistem pengajarannya beda, sistem kelasnya juga beda. Jadi TPA itu lebih formal daripada kalau kita ngaji di rumah atau masjid. Tetapi akhir-akhir ini saya lihat, menurut pengamatan saya, TPA tidak lagi semarak pada tahun 90-an itu gitu ya. Jadi sekarang dan generasimu pasti lahir dari yang saya lihat ini gitu kan. Kamu kan kelahiran berapa? 90-an ya? Ini lahirannya 2000, Pak. 2000. Pak. Ya, kelahiran 2000, apalagi kelahiran 2000 ya. Jadi kalau kelahiran 90, ya itu tadi, kalau 90 kelahiran 90 itu umumnya di TPA tadi. Nah, jadi kalau 2000, nah ini kelihatan dari sini, 44% itu sudah hanya 40% yang belajar di TPA. Nah, ini menarik karena orang juga mulai kembali ke masjid atau nah ini ada yang di rumah.
Oke, belajar mengajinya di rumah 30%. Ya lumayan. Jadi saya kalau melihat dari ini 30% itu berarti memang 30% itu angka yang kalau dari segi lingkungan keluarga kemungkinan kita bisa menduga orang tuanya atau lingkungannya memang peduli dengan ngaji gitu ya. Ini saya buat skala, ini subjektif sekali, boleh gitu ya. Ada yang berapa ini? Ada 4 orang. Ada 2 orang yang mengatakan levelnya sangat baik. Oke. Ada 1 orang yang levelnya sangat buruk, merasa buruk. Terus kemudian ada 32% yang agak buruk gitu ya. Terus kemudian ada 60% yang ya cukup lah gitu kan. Mereka tidak merasa sangat baik tapi juga cukup. Ya nanti soal kenyataannya bagaimana nanti kan ada ujian. Tetapi ini paling tidak gambaran personal kalian itu 60% plus 4% berarti 65% paling tidak ngajinya bisa saya andalkan gitu ya. Nah, ini soal ke masjid. Seberapa sering kamu ke masjid? Mayoritas jarang ke masjid. Nah, kelihatan dari wajahnya, bukan wajah-wajah masjid. Jadi kalau mayoritasnya adalah tidak ke masjid atau jarang ke masjid. Mungkin ke masjidnya hanya pada saat sholat Jumat atau tidak pernah. Tapi tidak ada yang tidak pernah ke masjid. Syukurlah kalau tidak ada yang tidak pernah ke masjid ya. Jadi ada berapa orang nih? Ada 1 orang yang rajin sekali ke masjid sampai sholat 5 waktu. Mungkin yang 1 orang ini muadzin ya. Bisa jadi muadzin. Saya dulu waktu masih kuliah, karena pertimbangan ekonomi gitu, saya juga tinggalnya di masjid. Jadi saya itu hidupnya dari masjid ke masjid. Pernah saya tinggal di masjid Gerobakan namanya, itu di daerah dekat alun-alun selatannya kota Solo. Terus kemudian saya pindah ke Langgar. Sekarang Langgarnya sudah dibongkar di Sriwedari, dekatnya Gor Bhinneka yang markasnya klub bola basket IBL itu Bhinneka. Dulu di depan gor itu ada langgar kecil. Nah, saya nunggu langgar itu sekitar 1 tahunan tinggal di situ. Jadi karena tinggalnya di masjid ya sholatnya hampir setiap saat, sholat 5 waktu ya di masjid. Memang entah jamaah atau tidak. Kadang kalau pulang kuliah sudah tidak waktunya sholat berjamaah ya sholatnya tetap di masjid tetapi tidak berjamaah. Oke, tapi ini 55% jarang ke masjid. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Orang jarang ke masjid ini berbahaya ini. Harus diadakan pelatihan untuk sering ke masjid. Baik, ada 23% yang aktif dan pernah menjadi pengurus rohis. Ya, lumayan lah 23%. Terus kemudian ada yang aktif ikut kegiatannya. Nah, jarang hanya ikut yang wajib saja 9,3%. Waduh, itu kok sama itu hijau sama kuning itu ya. Jarang sama ikut yang wajib saja kok sampai 2 itu jawabannya. Berarti di total itu 27 tambah 9, 28 tambah 10. Ya sekitar 28 tambah 10 sekitar 38. Jadi terbagi rata ini. Oke. Cukup ya, itu gambaran gambaran kita tentang kalian gitu ya, tentang bagaimana keislaman kalian. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti memang akan kita jadikan acuan ketika saya nanti ngajar. Kalau saya ngomong sama orang yang sekolahnya tidak di madrasah itu ya, saya tentu akan berbeda dengan
kalau saya berbicara tentang Islam bersama dengan orang yang sekolahnya di madrasah. Nah, berarti kan ini mayoritas belajar Islam dari PAI ya. Tadi ada yang menjawab dari pondok pesantren enggak ya? Enggak ada ya? Enggak tadi yang SMA plus pondok gitu, madrasah aliyah plus pondok. Oh ada 5 orang yang madrasah aliyah plus pondok. Kemudian ada 1 orang yang mondok. Kalau saya boleh tahu ini 6 orang. Ada 6 orang ini yang pernah mondok siapa ini? 6 orang yang pernah mondok siapa ini? Saya, Pak. Saya itu siapa coba? Mauli Halwa. Mauli Halwa. Mondoknya di mana, Mbak? Di Kerapia. Oh, di Kerapia. Kamu aliyahnya Ali Maksum? Iya. Oh, oke. Aliyah Ali Maksum dan mondok di Kerapia ya. Mondoknya di Ali Maksum atau di mana di Kerapianya? Di Ali dulu waktu SMA di Ali Maksum, tapi sekarang di Al Munawir. Oh, sekarang di Al Munawir. Oke. Oh, sekarang tinggalnya di pondok sekarang nih posisinya? Ini masih di rumah, belum berangkat. Pondoknya udah dibuka belum? Pondoknya udah dibuka, tapi pemberangkatannya kuarter-kuarteran. Oh, tapi semester ini emang sudah diminta untuk kembali ke pondok? Diminta pulang ke pondok itu dari bulan Agustus, tapi dari daerah asal harus menyerahkan syarat-syarat buat bisa balik ke pondok. Oh, gitu ya. Oke. Siapa lagi ini yang mondok? Selain Mauli Halwa? Halo? Ada 6 orang itu yang mondok? Saya, Pak. Ya, saya siapa? Uswa. Tidak muncul soalnya di sini. Siapa? Uswa. Mondoknya di mana? Di Wahid Hasim, Pak. Oh, sampai sekarang masih di Wahid Hasim? Masih, Pak. Sudah balik ke pondok? Sudah. Oke, ya. Iya, Pak. Ada lagi? Tidak ada. Ya, tapi tadi di datanya ada 6 orang ya yang entah SMA atau madrasah aliyahnya itu campuran dengan pondok gitu ya. Oke, baik. Nah, nanti silahkan setelah ini teman-teman sekalian membuka psikologinya ya. Saya akan sharing halaman yang perlu dibuka dan dibaca ya. Jadi di dalam halaman kuliah pengantar studi Islam, di halaman depan itu ada 1 folder, judulnya Pustaka Studi Islam. Nah, di situ ada 2 folder Ulumul Quran dan Ulumul Hadis, terus kemudian ada yang tidak di dalam folder. Nah, silahkan dimulai dulu dari membaca buku-buku pengantar studi Islam yang di luar folder ini. Jadi ada buku pengantar studi Islam, ini yang pertama, diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel. Terus kemudian ada metodologi studi Islam, silahkan nanti dibuka sendiri. Nah, terus kemudian seingat saya ada 3 ya, tapi ini cuma ada 2, mungkin hanya ada 2 ini, nggak apa-apa. Jadi salah satu dari 2 buku ini boleh dibaca, atau baca dua-duanya kalau merasa satu tidak cukup, gitu ya. Silahkan minggu ini mulai menggunakan buku pengantar studi Islam ini atau metodologi studi Islam ini untuk dibaca. Materinya akan sebagian dari sana. Sekali lagi sebagian, karena diskusi kita cukup terbuka dan cair saja sebenarnya. Yang penting mengikuti topik yang sudah kita tetapkan di dalam SAP-nya. Jadi bahan ajarnya atau buku referensinya boleh membaca yang mana saja. Tadi ada yang versi bahasa Inggris juga saya siapkan tadi kalau misalnya mau pengayaan yang lebih dari sekedar bahasa Indonesia. Jadi kita akan mendiskusikan hal seperti ini kurang lebihnya ya.
Islam sebagai objek kajian. Nah, sebenarnya Islam sebagai objek kajian itu seperti apa? Insya Allah di 2 buku itu kamu akan bisa membacanya ya. Terus kemudian topik mulai keempat terutama itu kita akan bicara tentang Al-Quran. Nah, jadi begini, ini yang ingin saya tekankan. Studi Islam itu kurang lebih dan merupakan apa ya? Intinya, kalau mungkin dikatakan intinya itu adalah studi terhadap Al-Quran. Jadi apapun kita itu belajar jenis ilmu yang ada dalam studi Islam, atau dalam bahasa Arabnya dinamakan dirosah Islamnya, maka sesungguhnya ujung-ujungnya adalah Al-Quran. Gitu. Apapun perkembangannya di kemudian hari, ujung-ujungnya adalah Al-Quran. Gitu ya. Ilmu-ilmu yang awal, yang lahir di awal seperti ilmu hadis, fikih, ilmu kalam, itu juga bersumber dari dan berujung kepada diskusi-diskusi yang terkait dengan Al-Quran. Gitu. Maka ketika kita bicara tentang studi Islam, kita wajib memulainya dari mempelajari posisi Al-Quran itu. Ya. Ini pengantar saya yang perlu mungkin dicatat sebelum kamu membaca buku-buku itu. Nah, dengan menempatkan Al-Quran sebagai titik awal itulah, kita nanti akan kira-kira punya benang merah yang menghubungkan seluruh ilmu yang ada dalam kajian keislaman itu. Kalau kita tarik ke paling yang belakang, misalnya di IKS, gitu, ketika kita bicara tentang ilmunya orang IKS, yang itu adalah kelihatan seperti ilmu umum, karena ilmu kesejahteraan sosial itu ada di UI, ada di UNPAD, ada di UNPAS, gitu. Tapi ketika kita bicara tentang IKS di UIN, yang dikaitkan dengan Islam, yuk nanti kita akan kembali lagi kepada ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Keterkaitannya dengan Al-Quran. Jadi misalnya, kalau kita membantu kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial misalnya, sebut misalnya kelompok miskin begitu. Maka kita tentu tidak lupa bahwa salah satu ajaran Al-Quran itu memang mengharuskan orang Islam itu untuk peduli dengan orang miskin. Ada nggak yang bisa ingat ayat Al-Quran yang berbicara tentang orang itu dianggap mendustakan agama kalau dia tidak peduli dengan tetangganya? Ada nggak yang ingat ayat apa itu? Tentang orang yang mendustakan agama. Diam. Al-Ma'un. Al-Ma'un. Kamu ingat apal surat Al-Ma'un? Silahkan coba dibaca. Ya apal lah, masuk ya orang. Saya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Ya, itu kalau tadi ada 16% di kelas ini yang Muhammadiyah. Ini kebetulan yang barusan baca santri Krapia ya. Tapi Al-Ma'un itu adalah ideologinya Muhammadiyah gitu ya. Jadi dulu Kiai Ahmad Dahlan itu pernah suatu hari berkali-kali, ada yang bilang sampai beberapa bulan gitu ya, itu ngaji tafsirnya itu berhenti di surat Al-Ma'un sampai murid-muridnya itu bosen gitu. Yai, ini kok kita ngaji terus, ini kan kita sudah hafal ini bulan balik ini terus, kenapa kita tidak bergerak? Terus Kiai Ahmad Dahlan menjawab, ya kamu sudah hafal, tapi kamu sudah melakukannya belum? Kemudian dari situlah kemudian gerakan Muhammadiyah itu, dakwah Muhammadiyah itu
Lalu sampai kepada seperti sekarang ini, punya rumah sakit, punya panti asuhan, punya sekolah yang banyak gitu ya. Yang itu sumbernya adalah tadi ajaran Islam terkait dengan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan tadi. Jadi ketika kita bicara tentang IKS dalam konteks ini, konteksnya orang UIN gitu ya, otomatis mesti ada kaitannya dengan Al-Quran. Oleh sebab itu, minggu depan kita akan diskusikan itu, Al-Quran. Apa sebenarnya Al-Quran itu? Makhluk atau bukan makhluk? Makhluk atau bukan makhluk. Dan bagaimana pengaruhnya Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, harapan saya kamu sudah mulai membaca 2 materi itu. Ada baiknya kalau ngelirik-ngelirik juga materi yang tadi saya share yang ada di folder Al-Quran. Ya, jadi ada folder tentang Al-Quran tadi yang ada di psikologi. Jadi buku dan materinya ada di sana, tinggal saya menunggu keaktifan teman-teman untuk membacanya ya. Nah, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi untuk dicatat, minggu depan kita sudah mulai masuk ke materi pokok diskusi kita untuk minggu depan dan minggu depannya lagi 2 minggu. Selama 2 minggu berturut-turut akan berputar di sekitar tema Al-Quran gitu ya. Silahkan disiapkan membacanya, terus nanti saya akan sharing seperti tadi, seperti saya sampaikan, kita harusnya 2 kali seminggu ya. Nah, mulai minggu depan kita juga akan sharing kuis yang terkait dengan materi yang kita diskusikan sebagai pendalaman untuk pertemuan kedua dari per minggunya. Ada yang mau bertanya silakan, kalau ada yang mau disampaikan, sharing apapun boleh sebelum kita tutup kuliahnya. Tidak ada. Anteng kabeh cah apik-apik. Saya tahu kamu itu semuanya orang baik. Kalau diberi informasi di WhatsApp itu jawabannya baik Pak, 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 semuanya itu baik Pak gitu ya. Nah, dasar orang baik itu begitu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan, kita tutup pertemuan hari ini. Seperti biasa, insya Allah untuk yang tidak hadir nanti rekaman kuliah Zoom ini akan saya sharing di YouTube. Semuanya terima kasih, kita akhiri bersama-sama. Di unmute dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat selalu Pak. Amin amin amin.